banget. Salah satunya adalah yang paling difardukan adalah tentang ilmu ibadah. Kados dene kula jenengan mengetahui betul tentang kita jadi orang Islam. Islam itu kan sebenarnya kunci amaliah kita satu tok jeneng. Yang setiap hari kita lakukan apa nih? Sholat. Selebihnya itu hanya temporer. Selebihnya itu ya namun di waktu-waktu. Contoh lah, kalau jenengan poso ini hanya 1 tahun, hanya 1 bulan. Haji pun bagi yang mampu. Bagi yang mampu secara umum, baik harta, kesempatan, waktu dan lain sebagainya. Nah orang mampu ya belum jadi wajib sih, gitu. Alhamdulillah dari Pak Wiwi. Dan sing mampu kan terus buka kepala, pun haji tidak umroh malih wis luar biasa nih. Dalamnya kok Pak Sabri nanti kan derek itu. Amin. Sebentar lagi itu yang karena kebanyakan kan menjadi kumpul separis gini kabeh saged usul ya. Amin. Ilmu hal. Kados dene zakat kita lakukan setiap 1 tahun. Nah zakat fitrah setiap 1 tahun. Zakat mal butuh 1 tahun, nggih butuh nisab. Kok juga di duit akeh apa urusan nisab wis setahun ora bakal ora usah dizakat ora apa-apa. Senajan mungkin ada konteks kemudian dalam pikir ono kaya jenengan sing PNS ono zakat profesi. Ini mantan dibahas di pikir apa pikir dan itu sudah menjadi kebijakan saking pemerintah dan kita ikut mawon. Ini harus kita pelajari betul. Maka kalau kita nggak belajar tentang itu, maka kula jenengan akan menjadi orang yang sangat berdosa. Karena hukum kefarduan sholat itu adalah fardu ain. Dan setiap kita harus bisa betul tentang sholat. Contoh katakanlah kula jenengan nanti orang ngerti nek sholat kalau wudhu kuwi ora batal jenengan sholat wudhu, maka kula jenengan. Nah orang ngerti ini mboten napa kata Bu. Kita tadi nggak ada hukum, kita nggak tahu kelalen pun nggak ada hukum. Tapi kita soalnya gimana, kenapa nggak belajar? Soalnya kan pulang tiba-tiba belajar. Zaman zen, zaman cilik ngaji ngapain tinggal no kurso. Umpamanya gitu, tinggal dolanan setinan, tapi tinggal pelayan kebun. Suka jiret kalau naik apa, nggak karet. Bukan mati megah. Pulau nikmatin seminggu kapok kayak gara-gara orang-orang cuma konot. Betul apa pikir aku banyak potek kaya mati lah beli baik motek. Iya motek. Oke. Akhirnya kalau ngatos teng MI diulang pertama kali Bu Musfirot di saat kelas 4 kan pun salah si pelawan ini zaman ting-ting banget. Masya Allah. Ngatos sebagai tak selek lo kata seni kepot di sini lo kata sengking. Bukan kula pun putra roti gua Bu jenengan kayak gula jadi. Iki nih. Tapi harus gede loh. Nah orang sing cewek kula mau beda. Cewek. Itu cowok kabeh. Ya Allah. Itu dewe ilmu hal itu wajib. Juga yang lainnya tidak sebatas hanya ilmu agama yang fardu yang istilahnya adalah mahdhah. Contoh kula jenengan secara kados wudu niku secara hukum jane wajib boten? Ya. Ayo, kalau wudu niku secara hukum fikihnya wajib boten? Sunah. Ayo, sunah wajibkah? Menapa mubahkah? Atau murah? Kan udah kali iki. Iya. Tapi karena wudhu itu menjadikan sesuatu yang wajib menjadi sah, maka hukum wudhu itu menjadi wajib. Dan kita belajar untuk wudhu ben wudhunya apik bener niku berarti hukumnya menjadi wajib. Itu yang kemudian nanti ada keterkaitannya dengan ilmu hal. Wa yuftaradu 'alal muslim lan den berdoake alal muslimin ngatasi yang muslim tot yang Islam tulbu ilmi ma yaqau lahu fi halihi fi ayyi makan fi ayyi halikan. Jadi apapun yang kemudian keterkaitan niku dengan hal ahwal setiap hari kula jenengan dilakoni ben ngerti nek berbuat seperti ini niki mboten angsal.
yang seperti niki angsal itu butuh diwening ngerti napa mboten? Apa yang menjadi kenapa niku tinggal kula jenengan baik di keluarga kita, di masyarakat, di sekolahan, di pendidikan. Itu kan kita butuh yang namanya interaksi. Interaksi, ketemu keluarga, yuk ketemu tangga, yuk ketemu kanca saprofesi, mbuh kerja napa mawon. Kemudian sikap-sikap yang menjadi kira-kira kuwi bener apa ora, itu wajib kita pelajari. Karena bisa jadi kula jenengan gojekan, kula jenengan guyonan, gasak-gasakan sing ngantek kemudian menjadikan teman atau kanca dulu kula jenengan dadi maknek ning hati. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Lah ben ngerti niku namanya juga ilmu hal. Kula jenengan kedah peka. Ben dadi ora wong pekok. Kudu peka. Bagaimana berarti cara kula jenengan srawung, bagaimana kula jenengan kemudian hidup keseharian dengan lingkungan itu penting ternyata. Dan diakoni boten diakoni ternyata itu dengan anak-anak didik kita itu lebih ngaruh daripada kula jenengan selalu Bapak Ibu guru. Percaya boten percaya jenengan bisa disurvei gitu. Jadi lingkungan akan lebih diikuti oleh anak-anak dibandingkan kadang-kadang kata-kata seorang guru. Bahkan orang tua itu nomor sekian. Belum buktike yo muga-muga mungkin ana kancane. Muga-muga ana kancane. Lari-lari kula jenengan coba dididik sendiri, diajari dhewe, disunali dhewe, diulangi dhewe. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Protes padu. Yo terus. Itu terus. Walaupun yang kula jenengan sami sampaikan itu benar. Asli benar. Dan mungkin bisa jadi sama dengan Bapak Ibu guru. Oh apa? Oh jare ibu guru koyo ngene yo. Iki sing bener koyo ngene. Berarti lebih diterima kasih tetil. Gurune. Dan nanti Bapak Ibu guru akan kalah dengan lingkungan. Ketika lingkungan itu tidak sebuah lingkungan yang baik. Jenengan bisa survei mulai contoh kula nate tidak sosialisasi PDP ten SD Penundan. Pangapunten. Di SD Penundan niku bocah sing S3 jaman semonten dhuwur saniki ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Cewek niku wis mulai hebat-hebat. Karena ternyata setelah kula dongengan kali kepala sekolah pada waktu niku lah wong teng griyane teng dalem niku sebagian tiang sepak niku nek teng mriku kan nek teng lokal napa asline ku nggih terminale kan hanya milik Pemda nggih parkiran tok niku. Tapi nek sing dagang-dagang niku sedaya milik warga. Dan itu sulit katakanlah mau kados dene Petamanan terus saged usul mboten saged. Karena bisa teng mriku niku rata-rata adalah milik pribadi. Dengan kalau dolan niku. Dengan apa kok jangan apa? Arif Pak. Pak Arif. Biasa. Gampang kesana. Oh gampang ya. Gampang iki. Saya perlu nanti privati larene Pak Camat Tersono. Bu sinten? Mbak Tuti. Kula diajak teng mriki kudu ngurus teng terminal iki. Jadi sore kok janjian kudu ning ngaos barang teng Griya. Niku bocah sik dolan teng komplek. Kulo dadak ngurung mriko. Ya wis ora iso diluru akhire ngurung mriko sik dolan teng mriko tenan. Niku anak-anak sesuai dengan lingkungan dia akhirnya ya melek bengi. Ya biasa ngurung musik-musik sing jedak-jeduk ora tawi. Nggih, jedak-jeduk. Akhirnya kemudian untuk mengarahkan anak seperti ternyata di sana itu luar biasa sulitnya. Itu contoh penting bahwa ternyata lingkungan itu bisa mengalahkan orang tua, bapak ibu guru. Makanya kalau jenengan sering-sering nek cara secara rohaninya kayak Pak Fatih itu di Fatihah itu terus tiap dino nanti apal bocah bila hadrati rasidin bensin ubunan terus. Tapi kadang-kadang apa kita sempat nggih. Sok-sokan kula jenengan gadah kegiatan kata, apalagi teng dunia pendidikan, administrasi nek sebaja. Kula ngotot
senajan durung dadi guru stres mikir iki. Guru dadi malah sedya stres. Kalau tuntutan iki lak Gusti kok koyo urung ngomong niki, ganti niki, ganti niki. Terbilang itu nganti kurikulum nomor 2013 dari rampung wis ganti kurikulum merdeka. Kelas 7, kelas 10 munkur umer. Kelas 8 9 tasih kurtika. Lesepan mikir ki sapa mulai arep kapan. Nggih, tandane ngurusi niku tok. Makane jare ada satu informasi Bu bener mboten salah nggih. Ketompo P3K apa ketompo PNS malah kemudian jadi stres. Niku kemarin itu kula angsal informasi saking pundi nggih. Niku karena terbiasa beliau sebenarnya hidupnya sudah hidup enak. Di rumah niku mboten kekurangan, yo penak lah gamane. Tapi kemudian akhirnya dia masuk jenjang pendidikan yang harus diatur-atur, terus kados niki gawe niki niku merasa terbebani. Itu sampai kena bermasalah ngantek apa dibawa ke rumah sakit itu tuh teman bulan salah itu yang ngasih informasi nonton ini pola pakai luar biasa sih efeknya bukan. Makanya kalau sedaya Bapak Ibu guru sekalian yang terpenting adalah di awal niku konsep jenengan dalam dunia pendidikan dalam dunia ilmu adalah kefarduan ini gugur dulu. Fardu kita belajar itu adalah selesai dulu. Kalau jenengan harus belajar yang penting. Dan kita tahu betul mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayahnya gitu. Fa innahu la budda lahu minas shalah fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqulahu fi sholatihi bi qadri ma yu'addi bihi fardhus sholati. Sehingga seperti kados wau ingkang kula aturaken ketika kula jenengan contoh yang ilmu hal adalah tentang ibadah, kados dene salat, kados dene puasa, kados dene zakat, kados dene haji, maka tentu kita wajib hukumnya fardu ain mempelajari tentang itu semua.